himself, and why would he do that? Ben, it's easy. I don't think so. You got any? You got a car? Oh, yeah. It's a short time to catch. Scene di awal memperlihatkan seorang wanita bernama Mallory Kent, pemeran utama dalam film, sedang memasuki sebuah restoran di upstate New York. Ia sedang menunggurkannya. Namun tak lama kemudian rekannya bernama Aaron datang dan menghampirinya. Mereka berbincang sejenak namun suasana mulai tegang ketika Aaron atas perintah atasannya meminta Mallory ikut dengannya dengan mobilnya. Mallory menolak tapi Aaron terus memaksa hingga akhirnya menyerang Mallory. Aaron? I don't think so. You got any? Beruntung seorang pengunjung restoran bernama Scott melihat kejadian itu dan mencoba menolong Mallory. Mallory kemudian melawan balik Aaron, tapi Aaron sempat mengeluarkan pistol dan menembak lengan Mallory. Meski terluka, Mallory berhasil melucuti pistol dari tangan Aaron dan menghantamnya dengan pistol tersebut. Sambil menodongkan pistol ke arah Aaron, Mallory meminta Scott ikut dengannya karena Scott memiliki mobil. Mereka pun segera meninggalkan restoran itu bersama, meninggalkan Aaron yang terluka. Di tengah perjalanan, Mallory yang mengemudi mobil sementara Scott duduk di sampingnya berusaha mengobati luka tembak di lengan Mallory. Sambil menahan rasa sakit, Mallory mulai menjelaskan kepada Scott bahwa Aaron sebenarnya adalah rekan kerjanya. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua bekerja untuk sebuah perusahaan yang menangani operasi-operasi khusus. Sambil terus menyetir, Mallory menceritakan kilas balik ke Barcelona, tempat ia menjalankan sebuah misi yang berujung pada pengkhianatan dari pihak yang seharusnya ia percayai. Pengalaman tersebut membentuk latar belakang konflik yang kini dihadapinya, termasuk serangan mendadak dari Aaron di restoran tadi. Seminggu sebelumnya, Kenneth, direktur perusahaan dan mantan pacar Mallory, mengadakan rapat di Washington DC bersama agen CIA bernama Koblenz dan Rodrigo. Dalam rapat tersebut, Koblenz memberi Kenneth tugas untuk menyelamatkan Jiang, seorang warga negara Tiongkok yang disandra di sebuah apartemen di Barcelona. Kenneth memberikan rincian biaya untuk operasi tersebut, dan Koblenz meminta agar Mallory ditambahkan ke dalam tim penyelamatan. Kenneth setuju dengan syarat bahwa biaya tambahan akan ditanggung oleh CIA. Di Barcelona, Mallory dan timnya termasuk Aaron menjalankan misi untuk menyelamatkan Jiang. Mereka mengamati area apartemen Jiang melalui CCTV dari dalam sebuah minibus. Dalam pantauan mereka terlihat seorang pria yang diduga sebagai penyandra Jiang. Mallory memperhatikan jadwal pria itu keluar dari apartemen. Keesokan harinya, ketika pria tersebut meninggalkan apartemen, Mallory dan timnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusup ke dalam. Sementara itu, Aaron terus memantau CCTV dari dalam mobil. Mallory berhasil menyelamatkan Jiang, tetapi saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, pria itu melihat mereka dan menembak ke arah mereka, memicu baku tembak. Mallory mengejar pria tersebut sementara Aaron membawa Jiang ke tempat yang aman. Mallory pun terus mengejar pria itu melalui keramaian kota Barcelona hingga mereka tiba di sebuah toko. Di sana perkelahian pun terjadi. Akhirnya Mallory berhasil melumpuhkan pria itu dengan menjepitnya menggunakan pintu toko. Setelah itu, Mallory, Aaron, dan timnya menyerahkan Jiang kepada Rodrigo. Scene kemudian berpindah ke San Diego, di mana Mallory baru saja tiba 2 hari sebelumnya. Saat Mallory sedang berada di rumahnya, ia membuka sebuah bingkisan yang berisi buku kiriman dari ayahnya.
Namun tiba-tiba ia mendengar suara seseorang mencoba membuka pintu. Mallory segera mengambil pistolnya dan dengan hati-hati mendekati pintu. Ketika ia membuka pintu, ternyata orang itu adalah Kenneth. Kenneth datang untuk memberikan tugas baru kepada Mallory. Ia memintanya berangkat malam itu juga untuk menyamar sebagai istri agen MI6 bernama Paul selama berada di Dublin. Kenneth menjelaskan bahwa meskipun Paul adalah agen lepas, dia sebenarnya bekerja untuk mereka. Paul telah berhasil mendekati seseorang bernama Studer, seorang warga Prancis yang tinggal di Irlandia, dan klien mereka ingin memanfaatkan situasi tersebut. Studer dikenal memiliki sifat yang aneh, dan Paul terkenal dengan kemampuan dalam bekerja dengan pasangan yang hebat. Kenneth terus membujuk Mallory, memuji kecantikan dan keahliannya yang akan sangat berguna dalam misi ini. Kenneth kemudian memperlihatkan foto Paul dan memberikan sebuah bros kepada Mallory, agar Paul bisa mengenalinya saat mereka bertemu. Singkat cerita, Mallory tiba di Dublin dan bertemu dengan Paul di stasiun. Keduanya kemudian menuju ke sebuah hotel tempat mereka akan menginap. Saat berada di kamar hotel, mereka memeriksa perlengkapan yang mereka bawa untuk memastikan semuanya siap. Ketika Paul sedang mandi, Mallory dengan cekatan mengambil handphone Paul dan diam-diam mentransfer semua data termasuk GPS dari handphone Paul ke laptopnya. Namun ketika giliran Mallory yang mandi, Paul mencoba mencari sesuatu yang mencurigakan di dalam tas Mallory, tetapi ia hanya menemukan sebuah bros. Paul lalu mengambil bros tersebut. Setelah selesai bersiap, mereka berdua berangkat ke pesta untuk bertemu dengan Studer. Namun mereka memilih untuk tidak membawa pistol dalam misi kali ini. Tak lama kemudian Studer datang menghampiri mereka. Paul pun memperkenalkan Mallory kepada Studer sebagai istrinya. Dalam percakapan yang berlangsung, Studer mengundang mereka untuk bergabung dengannya di St. Moritz bersama beberapa teman lainnya. Studer mengatakan bahwa ia akan mengirimkan jadwalnya ke hotel tempat mereka menginap. Setelah Studer pergi, Paul menyuruh Mallory untuk menunggunya. Sementara ia akan mengurus sesuatu dengan Studer. Namun Mallory tidak sepenuhnya mempercayai Paul. Ia berjalan menyusuri ruangan pesta itu. Dan ketika suasana mulai sepi, Mallory memeriksa handphonenya dan melihat posisi Paul melalui GPS yang sudah ia transfer dari handphone Paul. Mallory kemudian naik ke atas dan dari kejauhan ia melihat Paul dan Studer sedang berbincang di depan sebuah gudang. Setelah Studer pergi, Paul masuk ke dalam gudang tersebut. Beberapa menit kemudian Mallory memutuskan untuk masuk ke dalam gudang itu juga. Ia menyusuri ruangan tersebut dan akhirnya menemukan mayat Jiang yang sedang menggenggam bros yang diberikan oleh Kenneth. Mallory pun segera mengambil bros tersebut. Setelah menemukan mayat tersebut, Mallory menyadari bahwa ia sedang dijebak. Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Itu adalah Paul yang menelpon. Mallory dengan tenang menjawab telepon dan berbohong kepada Paul mengatakan bahwa ia sedang berada di kamar mandi karena tidak terbiasa minum terlalu banyak. Paul tampaknya tidak curiga dan meminta Mallory untuk segera kembali ke hotel dan melaporkan kepada Kenneth tentang pertemuannya dengan Studer. Setibanya di kamar hotel, Paul tiba-tiba menyerang Mallory dari belakang. Namun Mallory yang sudah siap dengan segala kemungkinan segera melawan. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Keduanya adalah agen intelijen yang terlatih sehingga pertarungan berlangsung dengan intens. Namun Mallory akhirnya berhasil mengatasi Paul. Dengan kekuatan penuh ia mencekik leher Paul dan kemudian menutup wajahnya dengan bantal menghentikan perlawanan Paul. Lalu Mallory mengambil pistol yang disembunyikan di bawah kasur dan menembaknya. Setelah pertarungan selesai, Mallory membersihkan diri dan mengobati luka di wajahnya. Kemudian ia mengambil ponsel milik Paul dan melihat panggilan terakhir yang dilakukan olehnya. Mallory memutuskan untuk menelpon nomor tersebut yang ternyata terhubung dengan Kenneth. Ketika Kenneth menjawab panggilan, ia langsung mengatakan, "Kau sudah membunuhnya kan?" Mallory terkejut mendengar pernyataan itu dan terdiam sejenak, tidak mengatakan apa-apa. Kenneth yang terus berbicara akhirnya menyadari bahwa suara di ujung telepon adalah Mallory. Sadar akan situasinya, Mallory segera memutuskan panggilan tersebut tanpa sepatah kata pun. Setelah memutus panggilan dengan Kenneth, Mallory segera menelpon ayahnya. Dalam percakapan itu, Mallory mengungkapkan bahwa situasi di tempatnya sangat kacau dan mungkin ia perlu pulang dalam beberapa hari.
tergantung pada apa yang akan terjadi. Ayahnya dengan tenang menjawab, "Kamu tidak perlu khawatirkan aku, segera kembali secepat mungkin dan tetaplah waspada. Sejak kamu lahir aku selalu menjagamu." Setelah berbicara dengan ayahnya, Mallory meninggalkan hotel dengan berjalan kaki. Saat menyusuri jalan, ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari seberang jalan. Ketika Mallory berbelok arah, pria tersebut pun terus mengikutinya dari belakang. Merasa situasinya semakin berbahaya, Mallory memutuskan untuk berlari menjauh dan bersembunyi. Setelah yakin pria itu tidak lagi melihatnya, ia dengan cepat naik ke dalam taksi yang kebetulan lewat dan memintanya untuk menuju ke sebuah toko. Saat berada di toko, ia mendengar suara sirene mobil petugas dan tak lama kemudian petugas garda bersenjata terlihat sudah bersiap mengepungnya. Sadar kalau dia bisa ditemukan dengan mudah, akhirnya memeriksa tasnya dan menemukan sebuah alat pelacak di sana. Sadar akan bahaya, Mallory segera melarikan diri berlari keluar dari toko dan masuk ke sebuah hotel terdekat. Ia bergegas naik ke lantai atas, kemudian melompat dari atap hotel ke atap rumah warga di sekitarnya. Setelah menuruni tangga, Mallory memasuki ruang laundry untuk bersembunyi. Namun, dua petugas garda berhasil mendekatinya di ruang laundry. Mallory dengan cepat menyerang mereka, melumpuhkan kedua petugas tersebut. Setelah itu, Mallory kembali melompat dari satu atap ke atap lainnya, mencengkeram tiang dan turun ke bawah. Ketika ia mendarat, Mallory terjatuh namun segera bangkit dan menutupi kepalanya dengan menggunakan hoodie untuk menghindari dikenali oleh petugas di sekitar. Mallory akhirnya berhasil meloloskan diri. Dia kemudian menelpon Rodrigo, mengucapkan terima kasih dan menanyakan apakah dia atau Kenneth yang menjebaknya. Namun Rodrigo tidak memberikan jawaban apapun, ia hanya langsung menutup teleponnya. Setelah itu, Mallory menyelinap masuk ke dalam kapal feri menuju Inggris. Sementara itu, Koblenz menerima telepon dari Rodrigo pada pukul 8 malam di luar jam kerja. Ini berarti ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan, bahwa Mallory baru saja menelpon Rodrigo. Koblenz kemudian menelpon Mallory dan menjelaskan bahwa dia, Kenneth dan Rodrigo telah membuat kesepakatan terkait misi yang dilakukan di Barcelona. Koblenz menegaskan bahwa dia bukan orang yang merencanakan kejadian di Barcelona, tetapi dia mengapresiasi tindakan Mallory yang bertindak sesuai dengan nalurinya sendiri. Koblenz menyarankan Mallory untuk mendesak Kenneth guna melihat reaksinya, seperti mengupas lapisan demi lapisan dari sebuah rencana yang lebih besar. Koblenz menekankan bahwa Kenneth mungkin bukanlah otak utama di balik semua ini, dan ada kemungkinan Studer juga terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Mallory meminta untuk dikeluarkan dari daftar pengawasan, namun Koblenz mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya karena Kenneth masih mengawasi segala hal yang terjadi, termasuk percakapan mereka. Koblenz berjanji akan melakukan segala cara agar Mallory bisa bertemu dengan Kenneth, sehingga Mallory bisa mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa situasi ini berkembang seperti sekarang. Koblenz kemudian menemui Kenneth dan memintanya untuk memberitahu ayah Mallory bahwa putrinya sekarang menjadi buronan. Dia juga harus mengatakan bahwa Mallory diduga memiliki hubungan dengan teroris, telah membunuh seorang pria secara brutal di Dublin, dan juga bertanggung jawab atas kematian 4 polisi. Kembali ke scene awal. Mallory dan Scott sedang dalam perjalanan dengan mobil. Mallory menjelaskan kepada Scott bahwa setelah kejadian di Dublin, dia berhasil mendapatkan identitas palsu di London. Dengan identitas tersebut, dia berhasil masuk ke New York melalui Kanada, menyeberangi perbatasan. Semua ini diatur oleh Koblenz, termasuk pertemuannya dengan Kenneth di restoran tadi. Namun, yang membuat Mallory bingung adalah kemunculan Aaron yang tiba-tiba di restoran yang akhirnya memicu pertemuannya dengan Scott. Mallory merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang bisa dia percayai dalam situasi ini. What's going on here? Hold on. Saat mereka asik dalam obrolannya, tiba-tiba di depan ada petugas yang tengah menghadang jalannya. Merasa ada yang tidak beres, Mallory terus gaspol dan segera memutar balik mobilnya dan berbelok ke arah pepohonan. Namun petugas itu mulai mengejar mereka. Mereka pun harus berusaha menghindar karena di depan juga jalannya kembali dihadang oleh mobil petugas yang lain. Terdesak, Mallory memundurkan mobilnya dengan cepat. Namun di saat yang sama, seekor rusa tiba-tiba menabrak mobil mereka.
membuat Mallory kehilangan kendali dan akhirnya menabrak pohon. Mobil mereka terjebak dan dalam kekacauan itu, mereka ditangkap oleh petugas kepolisian. Mallory dan Scott pun dibawa oleh petugas. Saat di perjalanan, petugas menerima instruksi bahwa agen federal sedang dalam perjalanan untuk menyusul mereka. Sebagai seorang kontraktor swasta dalam operasi 1024, Mallory yang mendengar hal ini segera memperingatkan petugas bahwa orang-orang yang akan mereka temui mungkin bukan agen federal yang sebenarnya. Dia menyarankan agar petugas mengikuti protokol keamanan dengan menggunakan radio atau pengeras suara untuk mengkonfirmasi identitas mereka terlebih dahulu. Mallory menekankan bahwa jika dia tidak mendengar konfirmasi tersebut, nyawa warga sipil yang tidak bersalah bisa terancam. Namun tak lama kemudian, sekelompok orang yang menyamar sebagai agen federal, ternyata anak buah Kenneth menghampiri mereka dan menyerang petugas tersebut. Dalam kekacauan itu, Mallory keluar dari mobil, mengambil kunci borgol dan pistol dari petugas yang telah tertembak. Dia kemudian menembak salah satu anak buah Kenneth dan merusak ban depan mobil mereka dengan tembakan. Mallory kemudian mengambil alih salah satu mobil polisi yang secara kebetulan membawa Scott. Setelah melarikan diri sejenak, Mallory menurunkan Scott di tengah jalan dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, Mallory segera mengatur panel listrik di rumah tersebut sambil memberi instruksi kepada ayahnya. Dia meminta ayahnya untuk bertindak seolah-olah terkejut jika Kenneth dan Aaron datang. Mallory juga menyarankan agar ayahnya terus berbicara tentang Barcelona, dengan harapan topik itu akan memicu perdebatan antara Aaron dan Kenneth. Malam harinya, Kenneth, Aaron, dan seorang anak buah Kenneth datang ke rumah ayah Mallory. Kenneth menunjukkan foto-foto yang diambil oleh polisi, termasuk sidik jari Mallory yang ditemukan di seluruh ruangan. Ia juga memperlihatkan rekaman kamera keamanan yang menunjukkan mereka datang bersama. Namun saat pulang, hanya Mallory yang terlihat sendirian. Kenneth menuduh Mallory telah mencekik Paul dan menembaknya, serta mengatakan bahwa dia telah membunuh 4 polisi dalam 3 hari terakhir, menjadikannya 5 kematian yang terkait dengannya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Mallory telah mempersiapkan segalanya. Semua percakapan antara ayahnya, Kenneth, dan anak buahnya terdengar jelas oleh Mallory, karena sebelumnya ia telah menyiapkan alat penyadap. Kenneth juga mengungkapkan bahwa terakhir kali dia menodongkan pistol pada seorang pria berusia 19 tahun, dia mencuri mobil pria itu dan menyanderanya, membuat Mallory bisa dijadikan tersangka untuk penculikan dan pembunuhan. Ayah Mallory membantah semua tuduhan Kenneth, mengatakan bahwa dia telah membesarkan dan merawat Mallory. Sebagai mantan anggota Angkatan Laut, dia tahu jika Mallory melakukan sesuatu, pasti ada alasan kuat di baliknya. Namun, Kenneth menegaskan bahwa Mallory bukan lagi anggota Angkatan Laut, melainkan seorang pembunuh dan ancaman bagi masyarakat. Singkat cerita, telepon rumah berdering dan ternyata itu adalah Mallory yang menelpon menggunakan telepon prabayar yang melacak lokasinya dari luar negeri. Ayahnya mengangkat telepon dan Mallory meminta untuk berbicara langsung dengan Kenneth. Dalam percakapan itu, Mallory menuntut penjelasan mengapa Kenneth menjebaknya dan apa rencana sebenarnya dengan Studer, atau Kenneth bisa mengungkapkannya dalam waktu 10 menit sebelum dia mencekik lehernya. Kenneth menyarankan Mallory menyerahkan diri demi keselamatan ayahnya, tetapi Mallory balik mengancamnya, mengatakan bahwa Kenneth tidak akan selamat jika dia terus berbohong. Aaron kemudian memberitahu Kenneth bahwa alat pelacak menunjukkan bahwa Mallory berada di dalam rumah. Tak lama kemudian, listrik di rumah ayahnya padam total. Dalam kegelapan, Mallory berhasil menembak anak buah Kenneth. Sementara itu, Aaron menerima pesan di ponselnya dan melihat foto Jiang yang tergeletak mati, menyadari bahwa Mallory memang telah dijebak. Aaron berusaha membujuk Kenneth untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi Kenneth malah menembak Aaron dan melarikan diri, sementara Mallory menghabisi anak buah Kenneth lainnya. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Aaron meminta maaf kepada Mallory. Keesokan harinya, Mallory bertemu dengan Koblenz. Koblenz menjelaskan bahwa kedatangan Kenneth ke rumah ayah Mallory adalah bagian dari rencananya untuk membuat Kenneth mengungkapkan kebenaran, sekaligus memberi kesempatan kepada Mallory untuk membunuhnya di sana. Koblenz juga memberitahu Mallory bahwa Kenneth kemungkinan sekarang sedang mencoba menyeberang perbatasan di Veracruz. Sebelum Mallory pergi, Koblenz menawarkan pekerjaan kepadanya.
mengatakan bahwa pemerintah akan membayar sedikit tanpa dikenakan pajak, dan sebagai imbalannya Mallory bisa mendapatkan kembali reputasinya. Namun Mallory mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran itu setelah berhasil menemukan Kenneth. Scene kemudian berpindah ke tepi pantai, di mana Kenneth sedang sendirian. Tiba-tiba Mallory muncul dan langsung menyerangnya. Ketika Kenneth mencoba melarikan diri, ia terjatuh dan kakinya terjepit di antara dua bebatuan, membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam kondisi terjebak, Kenneth akhirnya mengakui semuanya. Dia mengungkapkan bahwa Jiang sebenarnya adalah seorang jurnalis dan pembangkang yang telah menulis artikel tentang kejahatan Studer. Karena itulah Jiang dilindungi di apartemennya di Barcelona. Kenneth yang mengetahui bahwa Mallory berencana keluar dari perusahaan, merancang skenario agar Mallory menculik Jiang dan menyerahkannya kepada Rodrigo. Rodrigo kemudian menyerahkan Jiang kepada Studer, yang akhirnya membunuh Jiang di dalam gudang. Kenneth juga mengakui bahwa dia ingin menjebak Mallory atas kematian Jiang dan memerintahkan Paul untuk membunuhnya, dengan alasan bahwa Mallory adalah agen ganda yang harus dihabisi. Dengan begitu, semua kejahatan bisa dituduhkan kepada Mallory, dan Paul bisa mengklaim pembunuhan itu sebagai tindakan membela diri. Setelah mendengar pengakuan Kenneth, Mallory meninggalkannya sendirian, membiarkannya menghadapi gelombang pasang yang semakin tinggi sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Beberapa hari kemudian, Rodrigo terlihat sedang berlibur di Majorca. Saat kekasihnya masuk ke dalam rumah, Rodrigo memanggilnya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Merasa ada yang aneh, Rodrigo memutuskan untuk menyusulnya ke dalam. Ketika dia ingin memasuki ruangan tanpa diduga, Mallory muncul tiba-tiba di belakangnya, memberi kesan bahwa ia siap menghabisi Rodrigo. Tepat pada adegan itu, film pun selesai.